Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MathNote. Berjumpa lagi dengan saya Jordan Fitriansa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal sistem persama linier atau SPL menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Selesaikan SPL berikut dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. SPL-nya 2x1 ditambah 8x2 ditambah 6x3 sama dengan 20. 4x1 ditambah 2x2 dikurang 2x3 sama dengan minus 2. 3x1 dikurang 2x2 ditambah x3 sama dengan 12. Nah, di sini nanti kita akan mencari ya nilai dari x1, x2, dan x3 menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Langkah pertama, kita ubah SPL ini menjadi matriks yang terargumentasi. Ya, berarti kita ubah dengan cara mengambil setiap koefisien dari SPL ini sebagai anggota matriks. Saya buat di sini matriks dari SPL ini ya. Saya kasih nama matriks 1 karena nanti kita akan jumpa dengan matriks-matriks lainnya ya supaya gampang kita mengingatnya. Oke, anggota pertamanya 2, 8, 6, 4, 2, minus 2, 3, minus 2, 1. Lalu kita kasih tanda pembatas ya. Nah, tanda pembatas ini untuk yang di setelah sama dengan. Berarti sini 20, minus 2, 12. Oke. Nah, tujuan kita itu mengubah matriks ini menjadi matriks identitas. Ya, karena ini matriksnya berordo 3 kali 3, maka saya akan tuliskan matriks identitas berordo 3 kali 3. Itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Baru saya kasih pembatas. Nah, setelah pembatas ini, di sini letak dari x1, x2, x3 yang akan kita cari. Inilah tujuan utama ya dari metode eliminasi Gauss-Jordan, yaitu menjadikan matriks ke matriks identitas. Seperti itu. Nah, kita lihat pada matriks identitas ini setiap diagonal utamanya itu 1. Kita kembali ke matriks yang telah kita buat tadi. Diagonal utama pada matriks ini belum 1 ya. Diagonal utamanya 2, 2, 1. Sehingga harus kita jadikan 1. Dan dari situlah nanti kita berpatokan untuk menyelesaikan SPL ini. Ya, mengubah matriks ini menjadi matriks identitas dilakukan dengan operasi baris. Oke. 2, 8, 6, 20 ini adalah baris ke-1. 4, 2, minus 22 ini adalah baris kedua. 3, minus 21, 12 adalah baris ke-3. Ya, jadi kita akan melakukan operasi baris. Pertama, 2 ini ya sebagai anggota atau elemen pembentuk diagonal utamanya harus kita jadikan 1. Caranya bagaimana ya? Kita kalikan seluruh anggota pada baris ke-1 dengan setengah. Atau langsung dibagi 2 juga bisa. Suka hati mau pakai yang mana, yang penting nanti hasilnya 1 ya. Jadi, saya punyalah matriks kedua di sini ya. Seluruh anggota pada baris pertama kita kalikan dengan setengah. 2 dikali setengah 1. 8 dikali setengah 4. 6 dikali setengah 3. Oke, lalu kita kasih batasnya. Ya, 20 dikali setengah 10. Lalu kita kasih batas matriksnya. Untuk anggota pada baris kedua dan ketiga kita tulis ulang aja ya. 4, 2, minus 2. Minus 2, 3, minus 2, 1, 12. Nah, pembentuk diagonal utamanya yang pertama itu sudah 1. Sehingga kita perhatikan pada matriks identitas pada kolom pertama, angka di bawah 1 harus 0. Berarti kita ubahlah 4 dan 3 jadi 0. Caranya dengan melakukan operasi baris dengan berpatokan pada diagonal utamanya. Dalam hal ini adalah baris ke-1 untuk kolom ke-1. Ya, perhatikan
cara melakukan operasi barisnya. 1 ya, 1 dikali baris kedua, 1 dikali baris kedua berarti tetap baris kedua, dikurang ya, kita selalu pakai tanda kurang, 4 dikali baris ke 1, 4 dikali baris ke 1. Mengikuti soalnya ya, kalau di situ 5 maka kita buat 5. 6 maka kita buat 6. Karena di sini 4 maka kita buat 4 dikali baris ke 1. Selanjutnya untuk baris ketiga tetap berpatokan pada baris ke 1. Berarti 1 dikali baris ketiga, dikurang 3 nih, 3 dikali baris ke 1. 3 dikali baris ke 1. Ya, kita kurangkanlah ya baris kedua dengan 4 kali baris ke 1, baris ketiga dikurang 3 dikali baris ke 1. Sehingga nanti saya akan punya matriks ketiga di sini. Matriks ketiga ya. Oke. Untuk baris pertama anggotanya masih tetap seperti matriks kedua. Itu 1 4 3 pembatasnya ya, di sini 10. Nah, untuk baris kedua dan baris ketiga anggotanya sudah berubah. Akan saya jabarkan ya operasi pada matriks kedua ini supaya lebih jelas dia. Yang pertama itu baris kedua. Nih, baris kedua. Kan B2 dikurang 4 dikali B1. Anggota pertama pada baris kedua itu adalah 4. Berarti 4 dikurang 4 ya. Anggota pertama pada baris ke-1 adalah nih 1. Ini dikali 1. 4 dikurang 4 kali 1 4, jadi 4 kurang 4 0 ya, berarti di sini 0. Anggota kedua dari baris kedua adalah ini 2 ya. Berarti 2 dikurang 4. Oke. Anggota kedua pada baris ke-1 adalah 4. Sehingga 4 dikali 4 16, 2 dikurang 16 ya, jadi minus 14. Berarti sini anggotanya yang kedua adalah minus 14. Selanjutnya, anggota ketiga pada baris kedua adalah minus 2. Berarti minus 2 dikurang 4 dikali anggota ketiga pada baris ke-1 adalah 3. 3 sama dengan 4 dikali 3 12. Sehingga kita punya minus 2 dikurang 12 ya, minus 14. Di sini minus 14. Selanjutnya ya, anggota keempat pada baris kedua adalah minus 2. Minus 2 dikurang 4 dikali anggota keempat pada baris ke-1 adalah 10. Berarti 4 dikali 10 sama dengan 4 dikali 10 40 ya, minus 2 dikurang 40 minus 42. Dapat di sini minus 42. Sekarang kita cari baris ketiga. Ya, baris ketiga dikurang 3 dikali baris ke-1. Anggota pertama pada baris ketiga adalah 3, berarti 3 dikurang 3 ya. Anggota pertama pada baris ke-1 adalah 1. Berarti 3 dikali 1 3, 3 kurang 3 0. Kita tulis di sini 0. Selanjutnya ya, anggota kedua pada baris ketiga adalah minus 2. Berarti minus 2 dikurang 3 dikali anggota kedua pada baris ke-1 adalah 4. Sehingga 3 dikali 4 12 ya. Minus 2 dikurang 12 minus 14. Berarti di sini minus 14. Selanjutnya, anggota ketiga pada baris ketiga adalah 1. Berarti 1 dikurang 3. Anggota ketiga pada baris ke-1 adalah 3. 3. Sehingga kita punya 1 dikurang 3 kali 3 9. 1 dikurang 9 minus 8. Ya, minus 8. Dan terakhir ya, anggota keempat pada baris ketiga adalah 12. Dikurang 3. Anggota keempat pada baris ke-1 adalah 10.
Berarti 3 dikali 10, 30. 12 dikurang 30, minus 18. Dapatlah kita anggota pada matriks ketiga. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi. Pembentuk diagonal utama belum 1. Di sini minus 14. Sehingga minus 14 ini harus kita jadikan ke 1. Caranya, dengan mengalihkan seluruh anggota pada baris kedua dengan 1 per minus 14. Ya. Sehingga kita punya nanti matriks ke 4. Anggota pada baris pertama masih sama ya. 1, 4, 3, 10. Oke. Anggota pada baris kedua, 0 dikali 1 per minus 14 ya, 0. Minus 14 dikali 1 per minus 14, 1. Minus 14 dikali 1 per minus 14, 1. Minus 42 dikali 1 per minus 14. Jawabannya 3. Dan untuk anggota pada baris ketiga tetap ya, 0, minus 14, minus 8, dan minus 18. Oke. Nah, ini udah jadi satu nih pembentuk diagonal utamanya. Selanjutnya kita perhatikan pada kolom kedua, diagonal utamanya kan terletak di tengah. Nah, bagian atas dan bawahnya itu harus bernilai 0. Sehingga 4 dan minus 14 ini harus kita jadikan 0. Ya, caranya bagaimana? Caranya sama seperti operasi pada matriks kedua. Bedanya di sini, acuan kita sekarang terletak pada baris kedua. Kalau pada matriks kedua kan acuannya terletak pada baris ke-1. Pada matriks keempat acuannya terletak di baris kedua. Oke, perhatikan cara mencarinya. 1 dikali baris ke-1, berarti ini baris ke-1 dikurang 4 dikali baris kedua. 4 dikali baris kedua. Selanjutnya ya, 1 dikali baris ketiga, di B3, dikurang minus 14 dikali baris kedua. Minus jumpa minus jadi tambah ya, jadi tambah 14 dikali baris kedua. Oke, nah kita operasikanlah baris ke-1 dikurang 4 kali baris kedua, dan baris ketiga ditambah 14 kali baris kedua. Nanti kita akan punya matriks kelima. Untuk anggota pada baris kedua untuk matriks kelima ini tetap yaitu 0, 1, 1. Tetap 3 juga. Saya buat di sini operasi matriks keempat untuk mendapatkan anggota matriks kelima ya. Operasi untuk baris ke-1. Anggota pertama pada baris ke-1 adalah 1. 1 dikurang 4 dikali anggota pertama pada baris kedua adalah 0. 4 dikali 0, 0. 1 dikurang 0, 1. Di sini 1. Selanjutnya, anggota kedua pada baris ke-1 adalah 4. 4 dikurang 4 dikali anggota kedua pada baris kedua adalah 1. Berarti 4 dikali 1, 4. 4 kurang 4, 0. Sehingga sini anggotanya 0. Lalu anggota ketiga pada baris ke-1 adalah 3 dikurang 4. Anggota ketiga pada baris kedua adalah 1. Sehingga 4 kali 1, 4. 3 dikurang 4 minus 1. Berarti di sini minus 1. Anggota keempat pada baris ke-1 adalah 10. Ya, berarti 10 dikurang 4 dikali anggota keempat pada baris kedua adalah 3. Iya. Sehingga 4 dikali 3, 12. 10 kurang 12 minus 2. Jadi di sini minus 2. Sekarang mencari anggota pada baris ketiga ya. Yaitu baris ketiga ditambah 14 dikali baris kedua. Anggota pertama pada baris ketiga ya 0.
0 ditambah 14 dikali anggota pertama pada baris kedua adalah 0. 14 dikali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Sini 0. Selanjutnya, anggota kedua pada baris ketiga adalah minus 14. Ditambah 14 ya. Anggota kedua pada baris kedua adalah 1. Berarti 14 kali 1, 14. Minus 14 ditambah 14, 0. Sehingga di sini 0. Selanjutnya, anggota ketiga pada baris ketiga adalah minus 8. Di minus 8 ditambah 14 dikali anggota ketiga pada baris kedua adalah 1. 1 sama dengan 14 dikali 1, 14 ya. Minus 8 tambah 14 jawabannya 6. Di sini 6. Selanjutnya, anggota keempat pada baris ketiga adalah minus 18 ditambah 14 dikali anggota keempat pada baris kedua adalah 3 ya. Oke. 14 dikali 3 jawabannya 42. Minus 18 ditambah 42 jawabannya 24. Di sini jawabannya 24 ya. Nah, dapatlah kita anggota-anggota pada matriks kelima. Perhatikan pembentuk diagonal utama yang terakhir yang terletak pada baris ketiga, kolom ketiga, itu belum 1, dia 6 ya. Sehingga 6 ini kita jadikan 1. Caranya dengan mengalihkan 1/6 ke seluruh anggota yang ada pada baris ketiga ya. Sehingga nanti saya akan punya matriks ke-6 dengan anggota untuk baris pertama masih tetap ya, 1, 0, minus 1, ini minus 2, ini 0, 1, 1, 3. Untuk baris ketiga ya, seluruh anggotanya kita kalikan dengan 1/6. 0 kali 1/6, 0. 0 dikali 1/6, 0. 6 dikali 1/6, 1. 24 dikali 1/6, jawabannya 4. Nah, dia sudah 1, sehingga kita perhatikan kembali matriks identitas untuk ordo 3x3. Di atas dari kolom ketiga ya, itu harus di atas satunya harus 0. Sehingga kita harus mengubah 1 dan minus 1 menjadi 0 supaya lengkap, supaya terjadi atau terbentuklah matriks identitasnya. Caranya masih sama seperti operasi baris sebelumnya ya. Berarti di sini ya, 1 dikali baris kedua dikurang, lalu baris 1 ini 1 dikali baris ketiga, 3. Nah, untuk yang atasnya 1 dikali baris ke-1 ya, baris ke-1, lalu dikurang ya, dikurang minus jumpa minus jadi positif ya. Jadi minus 1 ini dikali dengan baris ketiga jadi tambah ya, jadi tambah baris ketiga. Oke, kita operasikan baris ke-1 ditambah baris ketiga dan baris kedua dikurang baris ketiga, saya akan punya matriks ke-7 ya. Saya buat di sini operasi matriks ke-6 untuk menghasilkan anggota pada matriks ke-7. Untuk baris ketiganya sama ya, anggotanya tidak perlu diubah. Tuliskan 001, sini 4. Untuk baris ke-1, operasi barisnya baris ke-1 ditambah baris ketiga. Anggota pertama pada baris ke-1 adalah 1. 1 ditambah anggota pertama pada baris ketiga adalah 0. Jadi 1 tambah 0, 1. Selanjutnya, anggota kedua pada baris pertama adalah 0. Ditambah anggota kedua pada baris ketiga adalah 0 juga. Jadi 0 tambah 0, 0. Sehingga sini 0. Selanjutnya, anggota ketiga pada baris ke-1 adalah minus 1. Ditambah anggota ketiga pada baris ketiga adalah 1. 1 minus 1 tambah 1, 0 ya. Berarti sini 0. Anggota keempat pada baris ke-1 adalah minus 2. Ditambah anggota keempat pada baris ketiga adalah 4. Minus 2 ditambah 4, 2. Berarti di sini 2. Sekarang kita cari
anggota pada baris kedua. Saya buat di sini. Anggota pertama pada baris kedua adalah 0, dikurang anggota pertama pada baris ketiga adalah 0 juga, berarti 0 kurang 0 jawabannya 0, sehingga di sini jawabannya 0. Selanjutnya anggota kedua pada baris kedua adalah 1, dikurang anggota kedua pada baris ketiga adalah 0, berarti 1 kurang 0 sama dengan 1, jadi 1. Lalu anggota ketiga pada baris kedua adalah 1, dikurang anggota ketiga pada baris ketiga juga 1, 1 kurang 1 jawabannya 0. Dan anggota keempat, ya sini 0 ya berarti ya. Anggota keempat pada baris kedua adalah 3, dikurang anggota keempat pada baris ketiga adalah 4. Nah, 3 dikurang 4 minus 1. Minus 1. Nah, ternyata di matriks ketujuh ini kita memperoleh matriks identitas dari SPL pada soal. Sehingga dapatlah kita ya, X1 itu sama dengan 2, yang ini. Lalu X2 sama dengan minus 1. Dan X3 sama dengan 4. Ya, saya buat kembali di sini. X1-nya sama dengan 2. X2-nya sama dengan minus 1. Dan X3-nya sama dengan 4. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Ya memang sedikit agak panjang. Kamu bisa mengulang-ulangnya supaya kamu lebih paham. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.